Eropa cuma kuat menyerap berapa persen doang. Ke mana Indonesia? Nah, Indonesia juga kalau you mau melawan tarifnya si Trump, lu bisa apa? Si Prabowo bilang kita semua boleh masuk, semua saya larangan, kita nggak ada tarif. Betul, tapi dolar lu itu 20.000, Bung. Siapa yang kuat beli barang Amerika? Teknologi dari Amerika, dari Eropa, dari negara-negara yang maju, ya nggak mungkin China bisa semaju ini. Jadi terlalu besar kepala lah China itu, ya. Itu Pak. Mungkin Pak Andi mau kasih penutup, Pak Andi, kita mau Oh mau iya. selesaikan malam ini. Saya tambahin dikit. Ini Ya, ya. banyak orang yang bilang, aduh benci Amerika, benci dolar, gini-gini. Tapi saya mau ngomong dari posisi Amerika ya. Udah berapa puluh-puluh tahun orang itu dumping barang-barang itu ke Amerika. Nah, problemnya itu orang Amerika ini, konsumen, semua yang masuk dibeli, kolor pun dibeli. Kan gitu ceritanya. Jadi mereka ini dumping, Eropa dumping mobil, dumping tas-tas mewah segala macam dumping ke sini. Ya kan, Asia, terutama Cina dumping barang-barang murah. Itu kita beli semua di sini. Terus lama-lama ini datang ini presiden yang bekas bisnismen. Terus dia lihat, gua kok begini ya? Sedangkan kalau di Cina ya, semua itu diregulasi. Barang-barang Amerika masuk, barang luar masuk regulasi. Udah gitu duitnya kalau udah kacau, si Remimpi diregulasi. Jadi Remimpi itu nggak pernah jatuh-jatuh. Padahal kalau mau terus Hmm. terang dihitung, itu apa currency-nya itu nggak ada value. Tapi pemerintah menjaga sendiri. Semua itu diregulasi, evaluate lagi, diregulasi. Terus jadi kalau kita dalam posisi seperti Amerika, you put your shoes in American. What you gonna do? Kamu mau apa? Apa yang bisa diperbuat? Kita ngomong baik-baik, nggak ada yang dengerin, ya kan? Terus gimana? Ya tarif ini salah satunya alat jenius yang dipakai Trump untuk supaya orang-orang ini dengar. Makanya itu dibilangin reciprocal. Reciprocal itu artinya apa? Gua naikin lu segini. Kalau lu datang Hmm. rundingan sama gua turunin. Kan gitu. Hmm. Itu kan nomor Reciprocal, ya. yang fix. Benar-benar. Bukannya nomor yang fix. Jadi Hmm. gitu. Jadi lalu jangan Negosiasi lah, ya. keras kepala. Ya terserah lu. Sekarang mau tanya gua, lu barang-barang Cina mau ditamping ke mana kalau Amerika nggak mau terima? Siapa yang mau beli barang-barang lu? Eropa cuma kuat menyerap berapa persen doang. Ke mana Indonesia? Indonesia juga kalau you mau melawan tarifnya si Trump, lu bisa apa? Si Prabowo bilang kita semua boleh masuk, semua saya larangan, kita nggak ada tarif. Betul, tapi dolar lu itu 20.000, Bung. Siapa yang kuat beli barang Amerika? Jadi kamu nggak bisa ngomong apa ngentut. Ya kan, kamu bilang, oh semua barang Amerika masuk tanpa tarif. Ya itu si Prabowo kok omon-omon gitu. Tapi kenyataannya kan berapa persen yang Indonesia bisa beli dari Amerika punya. Dolar udah 20 ribu, menaik terus, lonjong, harga barang nggak terjangkau. Hmm. Kan gitu. Jadi ya, jangan jangan bilang oh Amerika ini diktator, Amerika ini bajingan bangsa, dolarnya apa dicetak terus bla bla bla. Nah, kalau dari posisi kita ini kita mau ngomong apa? Coba ya kan? Semua dumping ke sini. Kita terima, kita ya kebutuhan orang Amerika banyak duit segala macam dibeli. Nah, itu memang kebutuhan kita. Nah, kena orang bisnismen macam Trump dilihat itu neraca. Nah, kita ini kok di dijadiin apa namanya kok banyak banyak benalu nih ke sini nempel nisep-nisep kita punya ini duit. Nah, mulailah dia buka mata. Ini dijadiin tarif ini tuh untuk demi kebaikan negara. Nah, sekarang semua pada ribut, pada ngamuk. Padahal lu orang udah enak in the last 30 years, 40 years, mungkin 50 Hmm. years. Udah nyerap duit enak aja lu nggak masuk kanan kiri kan gitu. Jadi ya, jadi ya, jangan orang kalau kalau nggak setuju dengan Amerika ya lu lihat dulu keadaannya. What if we put yourself in some American shoes? Maksudnya kamu jadi orang Amerika deh, gimana?
Kalau orang datang ke negaramu terus maunya cuman apa namanya nyedot-nyedot duit terus, itu gitulah. Kalau you mau fair, kapitalisme, fair trades ya, uh, barang gua masuk ke tempat lu jangan dilarang, barang lu masuk ke tempat gua juga gua nggak larang. Ya kan? Kalau kamu narik barang gua 10%, ya gua tarik barang lu 10%. Ya gitu aja. Jangan sampai Hmm. urusan gandum ya kan. Kita punya ekspor gandum kan banyak, gandum, kedelai, itu apa beef, apa daging sapi. Itu kan kita produk-produk kita kan dari apa namanya? Itu banyak dari farmers. Kok kenapa masuk tempat lu nggak boleh? Soalnya kamu mau protek, kamu punya farmers. Nah itu salah kan? Biarin aja orang mau beli beef dari Korea lokal sama orang mau beli makanya beef yang dari Amerika, biarin aja konsumer yang menentukan. Tapi kalau pemerintah sampai melarang ini, melarang itu, ya itu salah. Nah, sekarang kita tegur ngamuk. Nah, ya, tapi ada yang negara yang sadar, 50 negara udah ngantri mau ketemu Citra, mau negosiate. Termasuk kalau Prabowo nggak keras kepala, gengsinya nggak ada, ya Prabowo negosiate. Lu bilang, Hmm. look, I have gold, gua ada emas, gua ada minyak, gua ada thick wood, gua ada kayu jati. Hmm. Ayo Hmm. kita negosiate kan gitu. Atau Iya, sekarang iya, benar, Pak. Iya, benar. Iya. Cina, kepalanya keras, sok-sokan, egonya ketinggian si Cina. Dia pikir barang dia masuk, bisa masuk. Emang harga lebih murah. Nah, betul. Ya kita kalah memang kalau bersaing sama kenapa manufacturing lari ke Cina? Soalnya murah labornya. Nah, karena in the last 20 years, 20 tahun ke belakang, China sukses kena manufacturingnya. Jadi rakyatnya ini standard of livingnya tinggi, naik. Dulu nggak punya kulkas, sekarang bisa beli kulkas, bisa beli motor, bisa beli BYD mobil. Jadi Hmm. sombong, aku minta naik gaji. Akhirnya kenapa? Gimana? Ya, produksi cost of production itu naik. Makanya banyak perusahaan macam Nike, segala macam Hmm. Adidas, Hmm. macam iPhone larinya ke Vietnam sama Hmm. Kamboja. Mereka punya Hmm. cost operation, negara masih miskin, masih murah, kan gitu. Jadi jangan, jadi kalau saya lihat si Cina ini, waduh, egonya ini, sombongnya terlalu tinggi. Gua nggak mau negotiate, gua naikin kamu sekarang 125%. Soalnya si, ya kan, si Trump, Pak si Andi, Masa Trump, kalau jilat si Pak Trump Andi, terus Pak Pak Andi, Cinanya, Pak. ah, Pak Andi boleh saya tanya, Pak Andi Cukup dong, cerdas. menjilat cukup Bagaimana? dong. Ini tapi ada Pak Pak SK Andi, masuk nih, Pak SK dulu, Pak SK dulu. Nanti Permesta oh boleh. ya, iya, lanjut, saya mau lanjut. tanya sebenarnya Pak Ini Andi. sama sama Permesta ya, boleh ya diskusi Pak Andi Ya, Permesta dengan Pak SK iya, boleh. iya, saya senang berdiskusi ini. Saya minta Pak SK ilmu ke Pak silakan Pak Andi. SK. Ya. Iya, jadi gini, shalom dulu. Selamat malam Shalom, semuanya. shalom SK. Salam Ya, semuanya. shalom, salam Ya, damai sejahtera ya. Ya, iya. Selamat. ya. Tenang Pak, santai, damai Oh, selalu. jangan. Enggak itu. Kita kan ini mau Jadi, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, ya kan? iya dong, kita Iya, mencerdaskan benar. bangsa kita kan. Iya, Ya. iya. Jadi gini, dunia itu memang harus mengakui ya, Amerika itu nomor satu di dunia PDB-nya ya, artinya income-nya ya, PDB ya, produktivitas domestik brutonya. Nah, itu melebihi China ya, hampir dia 28 triliun US dollar. Ya, artinya 28 bayangin tuh kali 16.000 kurang lebih ya mungkin hampir 600.000 triliun. Bayangin tuh ya 600.000 triliun. Eh, jadi China masih sekitar 19 sampai 20 triliun lah ya US dollar. Berarti masih sekitar 330 triliun, masih ketinggalan 200 triliun lebih ya. Jadi PDB Amerika itu masih nomor satu ya. Nah, China walaupun dia pengekspor paling besar di dunia ya, tetapi PDB per kapitanya per orangnya pendapatannya jauh sama Amerika ya. China masih sekitar 12.000 dolar uh, Amerika per tahun, sedangkan Amerika 82.000 dolar Amerika
Ya, jadi walaupun rakyat Amerika hanya 300 berapa juta sekarang, 40 jutaan kayak kira-kira 330 340 jutaan, China 1,4 miliar lah katakan. Tetapi income-nya mereka itu besar sekali ya, hampir berapa kali 82.000 ke 12.000 itu 7 kali. 7 kalinya ya. Artinya kalau 330 40 jutaan kali 7 kalinya China itu 2 miliar lebih penduduk Amerika ya. Artinya menyamakan hampir 2 miliar lebih penduduk Amerika, 2,5 miliar penduduk China ya, baru eh, artinya penduduk China sebanyak 2,5 miliar dengan rata-rata kalau penghasilannya $12.000 baru bisa menyamai kondisi Amerika sekarang yang penduduknya hanya 340 juta orang ya. Jadi masih jauh ketinggalan. Artinya apa? Artinya di situ kemampuan rakyatnya untuk belanja ya, untuk menjadi konsumen, untuk menjadi pasar itu besar sekali. Mereka mampu dengan rata-rata kemampuan penghasilan $82.000 AS per tahun itu, artinya dia mampu beli banyak barang, barang apapun mulai dari yang murah, menengah sampai mahal. Begitu. Sedangkan China walaupun dia punya penduduk banyak, nggak semua penduduknya itu punya kemampuan untuk membeli barang ya dengan harga yang kelasnya menengah ke atas. Mungkin kalau yang menengah ke bawah bisa begitu ya. Jadi makanya China produknya kebanyakan masih yang murah-murah ya, bisa mencapai untuk market domestiknya mereka. Nah, sisanya dia mulai incar negara-negara lain, terutama negara-negara yang masih berkembang ya, yang membutuhkan barang-barang yang murah begitu. Nah, sedangkan di Amerika ya mungkin bisa masuk, Eropa ya mungkin kebanyakan yang pendatang-pendatang ya. Kalau orang-orang yang gaji besar saya rasa jarang ya mau pakai kelasnya mobilnya Cina, TV-TV elektroniknya Cina, atau katakan apalagi furniture-furniturnya dari China, elektronik-elektronik ataupun building material dari China ya. Building material itu maksudnya untuk bangunan lah, untuk interior lah, katakan karpet, parket, vinil, workstation begitu ya, misalnya untuk data center rest floor begitu, atau televisi-televisi, mobil-mobil nggak mau ya. Minimal ya mungkin dia pakai kelas yang Jepang mungkin masih oke, atau Eropa punya begitu ya, selain produk Amerika itu sendiri. Jadi yang beli ya mungkin pasar-pasar yang orang-orang pendatang dari Asia yang imigrasi ke sana, yang jumlahnya puluhan juta orang juga begitu. Tetapi walaupun imigran-imigran ini puluhan juta ini kan pendapatannya juga besar karena di sana digaji besar begitu ya. Nah, jadi Amerika ini kan terkenal memang nomor satu di dunia, negara yang paling banyak mengimpor begitu. Impornya itu hampir 3 triliun lebih ya, 3 triliun lebih dolar, berarti kan hampir 50.000 triliun setiap tahun. Bayangin 50.000 triliun itu artinya 25 kali APBN Indonesia kasih makan 280 juta orang ya, bikin infrastruktur dan macam-macam. Nah, artinya ini kue yang gede sekali. Ya pasti semuanya ini primadona. Semua orang pasti mau mengincar pasarnya Amerika. Nah, begitu dikasih tarif tinggi sama si Amerika ya, dengan tarif timbal baliknya, katakan Indonesia, you impor, ternyata surplus ke Amerika 16,8 dolar, 16,8 miliar US dollar, 17 miliar dolar lah ya. 17 miliar dolar berarti kali 16 ribuan ya, kurang lebih hampir 350 sampai 400 triliun setiap tahun. Artinya Indonesia mendapatkan keuntungan berdagang dengan Amerika ya, ekspor impornya itu surplus 400 triliun, 350 sampai 400 triliun. Ya kebantu sekali lah, 350 sampai 400 triliun dapat surplus, artinya dari APBN Indonesia yang membutuhkan 2 ribuan triliun sampai 3.000 triliun ya, kurang lebih berarti menyumbang sekitar minimal 15%. 15% berarti itu sumbangan dari Amerika tuh yang mengasih makan, menggaji segala macam dari keuntungan berdagang dengan Amerika.
Sedangkan dengan China, ya defisit Indonesia. Dan banyak negara yang pada defisit, 80 negara lebih itu pada defisit, hanya 2-3 negara. China itu defisit, ya berdagangnya, yang lainnya dia pasti surplus, begitu. Jadi makanya China ini justru pengekspor paling besar, ya. Walaupun impornya besar, tapi dia tetap surplus. Berbeda dengan Amerika. Amerika ini defisit setiap tahun 1 triliun lebih, ya 1 triliun US dollar lebih, hampir 20.000 sampai 25.000 triliun defisitnya, ya China paling gede. China itu hampir 300 sampai 500 triliun, 500 miliar US dollar setiap tahun. Artinya dia defisit selalu, kalau 300 miliar berarti berapa tuh, 5.000 sampai, kalau 8.000 triliun setiap tahun defisit, ya. Nah, jadi nggak mungkin lah dibiarkan terus seperti itu, begitu ya. Jadi artinya enak aja dong, lu boleh ngekspor ke gua, maunya ngambil cuan mulu, untung terus, tapi lu giliran ini membatasi barang-barang gua. Nah, jadi kan itu kan dievaluasi, ya. Nah, jadi akhirnya dipasang barrier ini, ya wajar begitu. Nah, semuanya pada panik lah, semua negara. Nah, termasuk Indonesia juga panik lah semua, Vietnam juga panik. Artinya apa? Kalau dipakai tarif itu berlaku sama si Trump, ya artinya nilai yang 3,12 triliun itu, yang nilainya hampir 50.000 triliun setiap tahun Amerika impor itu, ya otomatis jadi problem. Nah, apa artinya? Termasuk China, ya kalau dikasih tarif ini sekarang paling besar 125 sampai 145%, ya otomatis nggak bisa lagi mengekspor ke sana. Ya kalau nggak bisa mengekspor sana, pabrik-pabriknya pasti banyak yang tutup atau pengurangan tenaga kerja. Kalau pengurangan tenaga kerja, makin banyak pabrik, katakan ribuan pabrik, pabrik garmennya, pabrik mobilnya, pabrik apanya, segala macam elektroniknya, ya otomatis banyak PHK, mengurangi semakin banyak pengangguran di negaranya, semakin banyak penutupan pabrik-pabrik atau pengurangan tenaga kerja, ya jadi krisis, ya jadi resesi. Dan itu juga sama di setiap negara, ya. Kalau dikasih tarif yang tinggi oleh Amerika, ya otomatis yang selama ini surplus, termasuk Meksiko yang rata-rata surplus 200 miliar US dollar, berarti kan dia hampir dapat kurang lebih sekitar 300 triliun lebih sampai 400 triliun lebih setiap tahun. Bayangin, ya. Nah, termasuk Indonesia, ya, termasuk bukan 300, berarti 4.000 sampai 6.000 triliun setiap tahun, ya. Mereka mengambil keuntungan, ya, termasuk China, Jepang juga, ya, Korea juga, Kanada juga, Jerman juga, ya. Mengambil keuntungan dari Amerika semua. Nah, jadi kebijakan Trump ini bagus, ya. Akhirnya dunia terbuka. Wah, gue nggak bisa nih macam-macam sama Amerika. Kalau gue bisa macam-macam, dikasih tarif aja, nggak usah diperangin aja, gue udah pusing, begitu ya. Banyak akan PHK besar-besaran di Indonesia aja, dengan nilai ekspornya yang mungkin kalah dibanding China, ya. Tetapi kan masalahnya importnya dengan ekspornya Indonesia ke Amerika itu justru membuat surplus, menyumbang hampir 300-400 triliun buat APBN Indonesia. Nah, sedangkan ke China defisit, begitu. Nah, jadi Amerika ini menjadi pasar yang paling keren begitu buat seluruh negara. Makanya paniklah semua seluruh negara, ya, begitu digoncang sama tarif aja. Pasti semuanya akhirnya langsung tuh 75 negara minta negosiasi, dan sekarang mungkin saya rasa lebih, ya. Jadi dilihat 90 negara 90 hari ini gimana negosiasinya. Apa yang lu bisa tawarin dari gua? Nah, kayak Indonesia TKDN, lu nggak boleh ada lagi TKDN. Enak aja lu di situ masuk ke sana gratis, cuman persentase kecil, lu di sini bikin TKDN, ya kan nggak fair. Nah, jadi uh, Trump sebenarnya mengajak lu berdagang yang fair dong, gitu. Jangan maunya untung aja. Oke lah, gue selama ini duit gue masih banyak,
gua kasih lu keuntungan, tetapi ada batasnya, jangan maunya seperti itu aja. Jadi bagus ya. Jadi saya rasa ini sekarang setiap negara juga akhirnya belajar dari Trump. Mereka semuanya melihat neraca perdagangan masing-masing negaranya. Terhadap negara mana nih gue surplus, terhadap negara mana nih gue defisit, apa yang gue mesti batasin. Nah, akhirnya semua negara saya rasa melihat begitu ya. Nah, jadi kalau China masih keras kepala, ya banyak yang tutup ya, atau pabrik-pabriknya banyak pindah ya, pindah ke Asia Tenggara begitu, yang dianggap mungkin nanti trade-nya kecil, tetapi kan perlu waktu ya, bisa jadi 2 tahun lagi, 3 tahun lagi berubah lagi ya, bisa jadi Indonesianya atau di negara-negara yang dia pindah di Asia Tenggara dikenain lagi tarif tinggi. Karena membuat defisit juga lagi atau perdagangannya nggak fair ya, akhirnya jadi pusing begitu ya. Nah, jadi eh, susah untuk melawan Amerika yang memang punya kapasitas negaranya besar dengan income-nya besar ya. China mau ngelawan begitu ya, cuman buat ini aja lah, eh, apa, menyelamatkan mukanya ya, supaya nggak malu ya. Tetapi ya nggak bisa dibohongin, nggak bisa dipungkiri kalau Amerika menyetop ini ya minimal pendapatan dia ya itu aja yang murni dari China. Belum lagi pabrik-pabrik mereka yang ada di Amerika, yang ada di Meksiko, yang ada di Kanada, pabrik-pabrik mereka yang ada di Vietnam, yang ada di Thailand, yang ada di Myanmar, ya, yang ada di Kamboja, yang ada di Indonesia dan beberapa negara lain yang ekspor ke sana. Ya besar matilah begitu ya, begitu dikenakan gede, begitu kena boykot lagi dari Amerika ya habis begitu ya. Jadi akan banyak eh, pengangguran di China ya. Jadi China ini belum menjadi negara yang benar-benar kaya seperti Amerika, di mana pendapatan PDB itu bisa 82.000 rata-rata ya, masih 12.000, jadi masih jauh lah ya kelasnya begitu ya. China hanya mampu ya karena dia punya industri barang-barang yang harganya jauh lebih murah. Kenapa? Karena pangsa pasar domestik dia besar, jadi dia stok raw material juga pasti jauh lebih besar dibanding negara-negara yang jumlahnya kecil, dan pasarnya bisa kecil, bisa besar karena jumlah populasinya mendukung begitu. Dan kedua, kebijakan tax shopping waktu dia membuka memberikan tax holiday sampai 99 tahun kalau nggak salah, perusahaan-perusahaan Amerika, Eropa atau manapun yang mau investasi ke sana, sehingga transfer teknologi. Kalau tanpa transfer teknologi dari Amerika, dari Eropa, dari negara-negara yang maju, ya nggak mungkin China bisa semaju ini. Jadi terlalu besar kepala lah China itu, ya. Nggak mungkin China itu bisa semaju secepat ini tanpa transfer teknologi dari negara-negara yang maju, begitu ya. Begitu di embargo juga sama si Trump misalnya, chip-chip dari perusahaan-perusahaan di Taiwan untuk melarang ekspor ke China. Ya susah, China nggak bisa lagi mengembangkan produk-produk high-tech-nya lagi, gitu. Jadi eh, mestinya si China itu tahu bersyukur juga begitu. Tapi ya intinya kalau setiap negara yang mau greedy, mau serakah, maunya untung terus, nggak mau fair, ya bisa habis juga nanti. Lihat aja nih China kalau sampai eh, bersih bersikuku dengan tarifnya, melakukan perlawanan, ya pasti menurut saya banyak pengangguran dan bisa pertumbuhan ekonominya itu bisa menyusut sekali begitu, bahkan nanti akan diikuti oleh negara-negara lain, bahkan ambisi dia untuk BRICS melawan hegemoni Amerika ya hancur gitu ya, hancur, bahkan mulai ditinggalkan begitu ya. Sekarang India saja ya udah nggak bisa apa-apa juga, Indonesia pun juga udah nggak bisa apa-apa pasti. Lu kalau nggak ikut ini gua kasih tarif tinggi, itu nggak bisa apa-apa. Lu sekarang mau ikut BRICS, cuman dukung-dukung mendukung begitu, tetapi lu dukung di antara negara BRICS, lu ekspor ke China juga akhirnya defisit. Mana yang lu pilih daripada lu ke Amerika, lu bisa nyumbang 300-400 triliun buat APBN. Ya kembali-kembali ke uangnya. Kalau nggak ada uangnya gimana mau ngasih makan buat rakyatnya? Kan begitu logikanya ya, kira-kira gitu. Ya gitu dulu. Thank you.